Here's Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya. Saya akan naruhnya di sini. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Dia adalah Eva. Dia berumur 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Di umur yang seharusnya menikmati kepolosan dan masa mudanya, di usianya yang muda, mengerti pentingnya menjadi suara teman sebaya dan menganjurkan perempuan dan wanita di dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti kita duduk di sini dan mendapatkan penghargaan dari pahlawan seperti dia, membuat ini lebih luar biasa. Jadi, terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih. Saya merasa sangat istimewa dan terhormat menghabiskan siang ini bersama kalian semua dan semua wanita luar biasa hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat pada kalian semua, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan semua 50 wanita yang telah termasuk laporan dampak. Achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaianmu bukan hanya menginspirasi saya, tetapi membuat saya bekerja keras, lebih baik, dan mengejar semuanya yang kita bisa. Jadi saya sangat bangga berdiri di samping kalian. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Di hidup ada momen ketika kita berhenti bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana saya di sini, seperti bagaimana saya berdiri di sini. Dan tentu saja ini adalah salah satu momen yang membuat saya berpikir kembali dari awal. Kembali ke jalurku, saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Orang tua luar biasa yang yang mengabdikan diri kepada tentara India sebagai dokter. Saya adalah anak pertama dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat senang dan bangga 99% pada waktunya. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Kita lanjut ke pencapaian berlebihan dari waktu ke waktu. Tidakkah kalian pikir? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But saudara saya lahir beberapa tahun kemudian. Bahkan kemudian tidak ada yang berubah buat saya. Kita berdua dikasih kesempatan yang sama, dan saya ingin sangat menekankan buat kalian, karena
Saya tidak berpikir banyak orang yang tidak mengerti menjadi setara. Mungkin terlihat sangat normal. Where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Tapi dari mana saya berasal, India, dan semua negeri berkembang di seluruh dunia, lebih sering atau tidak, ini adalah pengecualian. Itu sebenarnya hak istimewa. Pengalaman pertama saya dari perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan datang dari usia yang sangat muda. Saya lahir di keluarga sederhana dengan orang tua yang dermawan, yang selalu mengingatkan saya dan saudara saya bagaimana beruntungnya kita dan memberi kepada yang kurang beruntung. Itu bukan pilihan, tetapi itu adalah cara hidup. Simple. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic. Aku 7 atau 8 tahun saat orang tua aku membawa aku ke pengunjungan di klinik perjalanan to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Untuk mengembangkan komunitas sekitar dan desa-desa sekitar yang dekat kota kita tinggal di Kobelili. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Kami berkemas di ambulan ini, orang tua saya memberikan perawatan medis secara gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Tugasku di umur 8 tahun adalah asisten farmasi. Jadi saya menghitung semua obat dan memasukkannya ke dalam amplop dan memberikan ke pasien. Dan saya mengambil pekerjaan saya dengan serius. Sangat-sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Tapi semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya mulai memperhatikan hal paling sederhana yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak perempuan dikeluarkan dari sekolah ketika mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi. Yang kisaran umurnya 12 sampai 13 tahun. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kanak-kanak mereka atau hak asasi manusia. Dasar seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Sebut saja seluruh pengalaman ini paling memicu bagi saya untuk maju cepat dan beberapa tahun banyak lagi di antaranya seperti produser sutradara. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Dan beberapa tahun dan banyak lagi di antaranya seperti produser sutradara
Misalnya di awal karir saya pasti saya masih berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Maka mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan persyaratan konyol atau gaji yang sangat rendah dalam filmnya, dia hanya akan menggantikan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. Karena perempuan dapat diganti di bisnis hiburan yang tak terlupakan, membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tak tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Tapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan jarum bagi saya dan pada akhirnya membuat saya untuk membuat Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan dan seterusnya ketika bermitra dengan UNICEF, bertemu putri pembantu rumah tangga saya sekitar umur 12 tahun. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang dari lokasi syuting. Satu hari lebih awal dan dia sedang duduk di perpustakaan membaca buku. Dan dia pasti berusia 8 tahun atau 9 tahun. Dan aku tahu dia sangat suka membaca. Jadi aku bertanya seperti ini. Hari ini kerja, kenapa kamu tidak sekolah? Dan dia bilang, oh, aku tidak pergi ke sekolah lagi. Jadi saya pergi dan bertanya kepada ibunya. Saya berkata, Anda tahu mengapa dia tidak pergi ke sekolah? Dan ibunya mengatakan bahwa keluarga tidak dapat mengirim dia dan saudara laki-laki ke sekolah, sehingga mereka memilih anak laki-laki. Alasannya karena pada akhirnya wanita itu akan menikah. Itu akan sama saja membuang-buang uang. Saya benar-benar kaget dan itu mengguncang saya, sangat mengguncang saya. Akhirnya saya putuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar dia bisa melanjutkan studi karena pendidikan adalah hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator. Dan kebutuhan yang sangat besar, terutama sejak saat itu saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyak yang saya bisa, dengan cara apapun, yang besar atau kecil yang dapat saya sumbangkan. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya berpikir itu benar-benar tepat untuk menjelaskan apa yang saya coba katakan hari ini. Tangan yang terguncang, buayan sang prokreator, ibu masa depan seorang wanita membentuk takdir peradaban. The mother of tomorrow, a woman, shapes the destiny of civilization.
Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write. Perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Itu adalah fakta dan itu adalah fakta. Hari ini anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki. Tidak pernah menginjakkan kaki di ruang kelas meskipun dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat. Selama 2 dekade terakhir lebih dari saya hanya akan memberi Anda setumpuk lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar akan tidak pernah belajar membaca atau menulis. Compared to 10 million boys. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. Dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki di sekolah dasar, sekolah itu adalah awal dari masa depan kita. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa itu. UNICEF lakukan luar biasa itu yang dilakukan oleh UNICEF untuk anak-anak di sekitar dunia, khususnya para korban dan penyintas pernikahan anak, perpindahan, dan perang, dan kekerasan seksual seperti masih. But there is still so much work to do. And for me, tapi masih ada banyak yang harus dilakukan. That is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya itu adalah bahan bakar buat saya. Bahan bakar alasan saya. Saya begitu berkomitmen untuk tujuan ini, dan itu adalah dari mana gairah saya berasal. Karena saya ketahuilah bahwa pendidikan anak perempuan bukan hanya memperdayakan keluarga, tetapi masyarakat dan ekonomi. A result of her education, we all do better. Hasil dari pendidikannya, kita semua menjadi lebih baik. It's just as simple as that. Sederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai entertainer dan influencer, duduk di ruangan ini, aku merasa itu milik kita, tanggung jawab sosial untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Itulah sebabnya saya bertepuk tangan setiap wanita di ruangan ini untuk menjadi hebat. For using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Untuk menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun yang hilang. Generasi selama kita masih hidup, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Variasi dan kalian semua untuk mendorong saya dan kita semua dalam hal ini. Ruang untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih.